Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Saung Ngaji News dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kasih sayang Allah ya. Dan kita senantiasa diberikan kesejahteraan ya, keselamatan dan kesehatan tentunya. Di sini kata Ibnu Taimiyah, nyali seorang Islam itu ya, muslim ya, mau laki-laki mau perempuan, itu ada di tiga hal. Nyali seseorang itu ada di dalam tiga hal. Yang pertama adalah jihad fisabilillah, yang kedua adalah di sodakoh jariyah, dan yang ketiga di kurban ya, di Idul Adha. Jadi kalau jihad fisabilillah ya, bukan berarti kita harus ikut perang terus ya, enggak. Jihad fisabilillah di sini kita berjuang, berikhtiar ya, untuk menghidupi keluarga ya, itu adalah salah satu nyali kita. Mau enggak ya kita untuk berjuang ya, untuk ikhtiar mencukupi segala kebutuhan anak dan istri kita ya di rumah. Yang kedua juga sedekah jariah, itu juga butuh nyali ya. Jadi kita bukan di besar kecilnya, tapi di istiqomahnya. Jadi tidak ada ukuran harus besar, harus begitu seberapa gitu ya ikhtiar untuk kita punya nyali untuk sedekah jariah, tapi istiqomahnya. Kecil juga pasti di hadapan Allah sangat berharga karena rutin ya, amalan itu dilaksanakan sebagai bekal kita untuk menghadap Allah kelak. Jariah itu jadi mengalir terus. Yang ketiga, nyali kita diperhitungkan punya nyali atau tidak adalah berkurban. Nah, inilah saatnya kita sebentar lagi akan ibadah Idul Adha, dan disempurnakan dengan kita yang mampu ya untuk berkurban. Untuk yang tidak mampu ya tidak ada kewajiban karena ini sunnah ya. Jadi tapi saya sering tanya ya ke banyak orang, pengen enggak berkurban gitu. Saya bilang ya, kata jamaah ya pengen atuh Ustad. Sejak kapan pengennya? Saya bilang, aduh pokoknya setiap hari raya Idul Adha saya pengen sekali menyempurnakan ibadah dengan berkurban. Saya bilang, kenapa tuh tidak berkurban? Ya diam dia tuh. Diam ya, bingung mungkin jawabnya, tapi saya tahu alasannya. Itu ada dua ya. Alasannya karena merasa nggak ada uang, yang pertama. Yang kedua merasa masih banyak kebutuhan. Nah yang kedua ini kita tanya lagi, kapan kita nggak punya kebutuhan dalam hidup ini? Sampai kapanpun kita mah butuh terus ya. Walaupun kita sudah mati, kita butuh juga. Butuh apa? Butuh pahala kita. Jadi sampai kapanpun kita pasti butuh, ada kebutuhan. Mau sampai kapan berkorbannya? Kalau kita nunggu nunggu punya uang gitu ya, karena merasa banyak kebutuhan. Makanya mulai dari sekarang masukkan ya berkurban itu kepada daftar kebutuhan. Kalau dimasukkan ke daftar kebutuhan kita, maka kita akan konsen menjadikan salah satu ikhtiar kita ya. Ustadz boro-boro buat kurban untuk sehari-hari saja saya masih susah. Gak mungkin ya, itu punya motor ya, motor itu kan nyicil Ustadz. Ya apa salahnya, motor itu untuk urusan dunia, tapi untuk berkurban itu kan urusan akhirat. Kenapa nggak ikut nyicil juga? Kan ada sekarang lembaga-lembaga yang mengadakan nyicil buat berkurban gitu ya. Jadi nyicil dari sekarang semampunya berapa. Kalaupun tidak ada lembaga yang begitu, kita kan bisa celengan gitu ya. Di rumah itu ada celengan khusus sedekah subuh. Nah sedekah subuh ini kan multifungsi, nantinya buat kurban, buat kebutuhan ada orang yang membutuhkan ya. Kita bikin saja celengan untuk sedekah subuh ya, berapa saja kita punya uangnya. Nanti kalau hampir setahun ya, untuk hampir mau Idul Adha kita buka ya,
Kalau masih kurang ya tinggal nambahinnya kan, tidak terlalu banyak mungkin ya. Kalau udah cukup ya alhamdulillah, minimal kita sudah masukkan bahwa berkurban itu ke daftar kebutuhan kita. Jangan hanya ingin tapi alasannya nggak punya uang. Nggak mungkin ya, motor juga punya itu sampai bisa nyicil, itu urusan dunia motor tuh. Tapi untuk urusan akhirat ya, untuk pahala kita yang mengalir terus ya, kan dalam setahun itu Allah memberikan satu waktu uji tes kita taat nggak kepada Allah. Seperti dulu Nabi Ibrahim dites ya, taat nggak kepada Allah dengan disuruh untuk menyembelih anaknya yang sudah sekian lama diinginkannya. Setelah lahir ya, setelah umur sekian belasan ya, Allah nyuruh menyembelih, sok bagaimana dites itu tuh, tes ketaatan, taat tidak, mau berkorban atau tidak. Akhirnya kan Nabi Ibrahim mau nih, walaupun akhirnya diganti dengan domba oleh Allah. Kan itu hanya ngetes. Kita pun tiap tahun dites nih, berkorban mau nggak kita berkorban dari harta kita ya. Jangan bilang nggak ada uang, jangan bilang masih banyak kebutuhan, nggak boleh ini. Banyak nggak punya uang juga bisa diusahakan. Masa itu bisa nyicil rumah, masa itu bisa nyicil handphone ya. Jadi dimasukkan berkurban itu ke dalam daftar kebutuhan ya. Kita nyicilnya mau ke lembaga yang mengadakan ataupun kita bikin celengan sendiri ya. Itu judulin aja sedekah subuh. Nah, kita kan sedekah subuh kan luar biasa pahalanya. Masuk berapa aja, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, Allah masukin. Nanti kita cek ya pada bulan Zulhijjah ya, kita cek dari tanggal 1 cek buka atau tanggal berapa lah, tanggal 6-nya 6 Zulhijjah dibuka, ternyata cukup ya, belikan kambing atau domba atau sapi ya, sapi untuk 7 orang. Kalau tidak cukup ya tinggal nambahinnya, kan mungkin tidak terlalu banyak, sehingga kita insya Allah bisa melaksanakan kurban ya. Itu saja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat. Kita senantiasa ada dalam kasih sayang Allah. Atau gini, satu lagi, saya mah Ustadz tiap tahun kurban tuh ya alhamdulillah, berarti Allah memberikan tes uji nyalinya itu berhasilnya. Tapi ini mah saran ya, saran ini mah, kalau kita sudah pernah ya beberapa kali berkurban, apa salahnya ya kita berkurban nih, punya uang untuk 1 orang nih ya, anak kita sudah, istri kita sudahlah kebagian semua ya berkurban. Apa salahnya nih yang jatah kita itu diberikan kepada orang yang benar-benar belum berkurban ya. Ustadz di daerah kita, di masjid-masjid, tanya udah berkurban belum, kadang juga belum ya, kadang ketidakmampuan ataupun fakir miskin yang merasakan belum pernah berkurban, tanya gitu, boleh nggak kalau saya kasih uangnya untuk berkurban gitu. Nggak apa-apa ya. Atau ke santri-santri pesantren ya, yang yatim ya, boro-boro berkurban kan gitu, kita kasih biayanya, walaupun itu hak jatah kita, tapi kan Allah tahu ya itu uangnya dari siapa. Walaupun berkurbannya atas nama si A gitu ya, yang kita kasih uangnya itu, kita niatnya infak ya, infak, tapi kita niatkan infak, tapi kita berpesan ini untuk berkurban ya, jadi kurbannya atas nama dia ya, kurbannya atas nama dia, tapi kan Allah tahu itu dari usaha siapa ya. Jadi kita akan dapat pahala kurbannya, kita pun dapat pahala berinfak, kita pun sudah memberikan kebahagiaan pada dirinya sehingga bisa mampu untuk berkurban ya. Soal pahala biar Allah yang ngurus lah gitu. Jadi kalau kita sudah beberapa kali ya keluarga sudah kebagian berkurban, apa salahnya kita memberikan memampukan orang lain untuk bisa berkurban atas nama dirinya. Kan yang namanya pahala mah biar Allah yang ngurus, karena Allah juga tahu uangnya dari siapa ya. Jadi itu biar lebih berkembang lagi. Jadi kan bahagia tuh orang lain tuh karena ingin sekali berkurban, terus kita kasih infak, kita kasih hadiah gitu untuk berkurban atas nama dirinya, kan luar biasa. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa bisa berbagi, tapi
pahalanya